Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 08 Geoteknik Tambang tentang metode stabilisasi dan pemantauan lereng tambak berdasarkan SMR atau slopeness rating. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adam Zakaria Aurora dengan NIM akhir 001 dari Teknik Pertambangan kelas A Universitas Trisakti. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Jadi, lereng di tambang terbuka terpapar perubahan geometri akibat aktivitas operasi sehingga rentan mengalami kegagalan yang berpotensi membahayakan keselamatan dan produksi. Upaya manajemen meliputi identifikasi kondisi geoteknik, penerapan metode stabilisasi, dan pemantauan berkelanjutan untuk deteksi dini fenomena kolektif maupun fenomena lokal. Selanjutnya, apa itu SMR dan mengapa SMR ini relevan? SMR atau slopeness rating ialah pengembangan dari RMR yang menambahkan koreksi untuk hubungan geometris antara bidang diskontinuitas dan muka lereng sehingga lebih relevan untuk analisis lereng batuan. SMR ini menghasilkan indeks yang membantu mengklasifikasikan potensi mode kegagalan, yaitu planar, wedge, ataupun toppling, dan memberi panduan pada rekomendasi perkuatan. Selanjutnya, peran SMR dalam desain dan keputusan lapangan. Jadi, nilai SMR ini berguna untuk beberapa hal. Yang pertama, mengidentifikasi zona kritis pada lereng. Yang kedua, menentukan kebutuhan penguatan, yaitu rock bolt, shotcrete, dan lain-lain. Yang ketiga, menilai tingkat pemantauan yang diperlukan, yaitu intensif dan juga berkala. Jadi SMR ini juga sering dipakai sebagai screening tool sebelum analisis numerik lebih rinci. Lalu prinsip umum stabilisasi lereng. Jadi tiga strategi utama menurut literatur klasik. Jadi yang pertama adalah mengurangi gaya penggerak, yaitu atau ubah geometri. Lalu yang kedua menambah gaya penahan, yaitu perkuatan mekanis, dan yang ketiga mengendalikan pengaruh lingkungan atau yaitu drainase atau perlindungan permukaan. Pemilihan strategi ini dipengaruhi biaya, waktu, keterbatasan lokasi, dan juga dampak lingkungan. Selanjutnya ke stabilisasi geometri, yaitu penjelasan dan contoh aplikasi. Jadi, mengubah geometri berarti mengurangi sudut lereng, menambah lebar bench, atau melakukan cut and fill sehingga gaya geser berkurang dan faktor keamanan meningkat. Metode ini sering menjadi opsi pertama karena sederhana dan langsung menurunkan potensi kegagalan, tetapi memerlukan ruang dan berdampak pada produksi. Poinnya, pengurangan sudut berdampak pada pengurangan komponen gravitasi paralel muka, bench dan catch bench itu menahan material runtuhan. Selanjutnya, stabilisasi mekanis, yaitu prinsip dan teknik utama. Perkuatan mekanis bertujuan menambah gaya penahan internal atau eksternal melalui elemen seperti rock bolt, cable bolt, shotcrete, shear key, dan retaining wall. Teknik ini efektif pada lereng batuan bertingkat atau diskontinu, di mana perlawanan lokal terhadap pelepasan blok diperlukan. Jadi perencanaan ini harus memperhatikan orientasi diskontinuitas atau SMR dan kapasitas elemen. Selanjutnya stabilisasi hidrologi. Mengapa dan bagaimana? Jadi tekanan air pori mengurangi kekuatan efektif batuan atau soil, sehingga pengendalian air atau drainase permukaan, horizontal drains, relief wells, subdrains adalah langkah kritis. Desain drainase harus mempertimbangkan hidrologi lokal, infiltrasi dan jalur aliran internal. Kegagalan mengelola air sering memicu progresivitas gerakan. Selanjutnya, proteksi terhadap jatuhan batu dan mitigasi bahaya permukaan. Untuk potensi jatuhan atau grinding batu, tindakan proteksi yang efektif meliputi pemasangan wire mesh, rockfall, barriers, ditch atau berms, dan jaring penahan. Proteksi ini bekerja sebagai solusi pasif
yang mengurangi risiko dampak material runtuhan ke area kerja. Pemilihan proteksi bergantung pada energi jatuhan dan frekuensi kejadian. Next, masuk ke menggabungkan SMR dengan desain rinci, yaitu praktik yang terbaik. Jadi, SMR ini sebaiknya dipakai sebagai langkah awal. Identifikasi zona, pilih opsi mitigasi kasar, lalu lakukan analisis numerik. Jadi, yaitu limit equilibrium atau plexis atau Rocksinks, dan monitoring desain. Pendekatan bertingkat, yaitu screening, lalu analisis, implementasi, dan monitoring, memberi keseimbangan antara biaya dan juga keselamatan. Lalu mengapa pemantauan itu wajib? Jadi tujuan dan manfaatnya, jadi pemantauan ini bertujuan mendeteksi pergerakan, mengukur tekanan air, memverifikasi asumsi desain, dan memberi peringatan dini kepada tim operasi. Selain keselamatan, data monitoring membantu dalam optimisasi operasi dan dokumentasi kepatuhan teknis atau regulator. Ringkasan ini dari tujuan dari literatur pemantauan. Selanjutnya, instrumen pemantauan kunci, jadi apa yang dipilih dan juga kapan. Instrumen permukaan, yaitu total station, autogrammetry atau RTK, drone, swap stability radar atau GBR, dan juga kamera time-lapse. Instrumen subpermukaan ini, inclinometer untuk profil pergeseran, extensometer untuk deformasi, piezometer untuk muka air. Jadi pemilihan instrumen ini harus berdasarkan parameter yang perlu dipantau, seperti pergerakan, keregangan, dan juga tekanan air. Selanjutnya radar lereng atau ground based radar atau SSR, kemampuan dan batasan. Jadi ground based radar ini menyediakan pengukuran vektor pergerakan permukaan dengan presisi mm dan cakupan area lebar secara real time, sehingga sangat berguna untuk early warning. Namun, radar ini menuntut interpretasi sinyal yang benar, kondisi sudut pandang yang baik, dan sering dikombinasikan dengan sistem lain untuk verifikasi. Studi aplikasi ini menekankan penggunaan multi-teknik monitoring. Selanjutnya, strategi monitoring terintegrasi dan respons operasional. Tadi strategi terbaik adalah kombinasi instrumen, yaitu radar dengan total station dan piezometer dan inclinometer, serta threshold based alarm, yaitu level peringatan, waspada, intervensi, evakuasi. Jadi prosedur respon ini ditetapkan sebelum operasi. Siapa keputusan, bagaimana evakuasi, dan langkah mitigasi sementara. Observational method atau monitor adjust design adalah praktik yang dianjurkan. Kesimpulannya, SMR ini adalah alat klasifikasi awal penting yang membantu memilih strategi, stabilisasi, dan skala pemantauan untuk hasil terbaik. Digabungkan SMR dengan analisis numerik dan program monitoring terintegrasi atau instrumen permukaan plus subpermukaan dan teknologi radar. Perencanaan harus memasukkan aspek teknis, biaya, tempat atau ruang, dan dampak lingkungan. Berikut daftar pustakannya sudah terlampir. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.